Tubuh Kang Duo berubah menjadi tungku besar dan menelan Lu Ming. Melihat Lu Ming ditelan ke dalam tungku, banyak pemimpin suku asing menghela napas lega. Anak itu sudah tamat. Tungku pembakaran adalah teknik terkuat dari garis keturunan Kando. Itu diwariskan dari garis keturunan. Setelah ditelan, satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah terbakar menjadi abu. Lihatlah betapa sombongnya anak itu. Dia pasti sudah mati. Ras alien itu berdiskusi dengan penuh kegembiraan. Tidak jauh dari situ, mata Jia Yi berbinar. Dia ingin membantu tetapi dia tahu bahwa ada banyak raja yang mengawasi dari langit. Jika raja tidak memintanya untuk membantu, tentu saja dia tidak akan membantu. Di kedalaman langit, berbagai raja memang tengah menyaksikan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkannya? Dia memiliki garis keturunan dari leluhur suci Blue Deer. Dia tidak bisa mati. Kata raja yang bukan manusia. Kurasa kita lihat saja nanti. Dengan garis keturunan dari leluhur suci Blue Deer di dalam dirinya, kurasa dia tidak akan mati semudah itu. Lumayan, mari kita lihat. Raja non-manusia lainnya mengangguk. Mereka pikir akan lebih baik membiarkan. Lu Ming memohon belas kasihan. Begitu Lu Ming ditelan ke dalam tungku pembakaran, dia merasakan api yang tak berujung menelannya dan membakarnya dengan ganas. Suhu tinggi yang mengerikan itu akan membakarnya menjadi abu. Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan 81 jenis hukum. Pada saat yang sama, ia mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan untuk menahan kekuatan api dari luar. Namun, api itu memang mengerikan. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Sekalipun banyak hukum nomologi yang saling terkait, hukum-hukum itu tetap saja akan terbakar. Satu demi satu undang-undang dibakar habis. Bukan karena hukum Lu Ming tidak kuat, hanya saja dibandingkan dengan kekuatan tempur mereka saat ini, hukum itu sedikit lebih rendah. Seseorang harus tahu bahwa alam Kaisar Agung berhubungan dengan Dao Agung. Jadi, bahkan hukum yang mendalam seperti hukum takdir akan sulit menunjukkan pengaruhnya yang mendalam saat ini. Hukum itu juga akan terbakar habis. Melalui hukum-hukum itu, aliran panas yang mengerikan mengalir melalui seluruh tubuh Lu Ming. Otot-ototnya hampir terbakar. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Pakaian dan rambut di tubuhnya seketika berubah menjadi debu. Lu Ming mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan untuk menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Sekarang, kemampuan pemulihan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu bahkan lebih mengejutkan. Setelah otot-ototnya terbakar, mereka segera pulih dan seputih giok. Lu Ming mengandalkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk bertahan. Tungku ini memang kuat, tetapi tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku dapat menggunakan api di sini untuk menempa tubuhku. Lu Ming memperlihatkan senyum di wajahnya. Dalam 100 tahun terakhir, tidak banyak harta karun alam yang bagus. Lu Ming telah mengolah tubuh fisiknya dan teknik misterius 7 dewa miliknya telah berkembang selangkah demi selangkah. Ia juga telah mencapai batas tahap kelima tengah, tetapi ia telah terjebak di suatu hambatan. Kali ini, ia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Lu Ming sedikit mengurangi kekuatan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan menggunakan beberapa api untuk membantu menenangkan tubuhnya. Beberapa api menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Suhu yang sangat tinggi itu meresap ke tulang-tulang Lu Ming, organ-organ dalamnya, dan bahkan setiap sel, ingin membakar Lu Ming menjadi abu. Lu Ming mengedarkan teknik misterius 7 dewa dan mulai melembutkan tubuhnya. Begitu saja, 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Di luar, makhluk-makhluk ras asing yang tak terhitung jumlahnya tengah menunggu dengan sabar tungku di langit. Anak itu, apakah dia sudah dimurnikan? Sudah 3 jam. Jika seorang master biasa dengan level yang sama dengan Kang Duo tersedot ke dalam tungku, dia akan disempurnakan dalam waktu kurang dari setengah jam. Tapi Kang Duo tidak berhenti. Anak itu seharusnya belum dimurnikan. Sudah lama sekali, apakah Kang Duo tidak akan mampu bertahan? Banyak ras alien mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka bingung. Dalam sekejap mata, 2 jam lagi telah berlalu. Sudah 5 jam sejak Lu Ming tersedot ke dalam tungku. Mengapa kekuatan apinya melemah? Dan semakin melemah. Di dalam tungku, Lu Ming bingung. Sepertinya menjaga suhu tungku tetap tinggi juga membutuhkan energi. Kondominium itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Lu Ming membuat tebakan. Namun, Lu Ming merasa puas. Setelah 5 jam ditempa, tubuh Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Dia merasa tubuh fisiknya dapat menerobos sewaktu-waktu. Begitu dia berhasil mencapai tahap akhir dari tingkat kelima seni misterius 7 dewa, dia akan mampu menekan Kaisar Puncak hanya dengan tubuhnya saja. Selain kekuatan dunia dan 81 hukum, kekuatan tempur Lu Ming akan meroket. Setengah jam berlalu dan kekuatan api di tungku semakin melemah. Itu tidak banyak membantu Lu Ming untuk mengendalikan diri. Waktunya keluar, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia memegang tombak penghancur besar dan bergegas ke satu sisi. Ledakan, Lu Ming menusukkan tombaknya dan mengenai dinding tungku. Tungku itu bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga dan terus-menerus. Tungku itu bergetar lebih hebat lagi seolah-olah akan meledak. Di luar, semua orang asing terkejut. Gawat, bocah itu belum mati. Dia sedang menyerang tungku. Mengerikan sekali, dia masih hidup setelah sekian lama. Orang aneh macam apa anak itu? Petik 2. Tungku itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Banyak ras alien yang terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Tungku itu bergetar hebat. Dari luar, terlihat satu sisi dinding tungku itu menggelembung. Akhirnya, retakan menutupi dinding. Ledakan. Pada akhirnya, seluruh tungku meledak, dan gelombang panas menyapu ke segala arah. Teriakan melengking bergema ke segala arah, dan semua orang melihat tubuh Kang Duo melayang jauh. Wajahnya pucat, dan napasnya sangat lemah. Mata ketiga Condor sudah tertutup, tetapi darah masih mengalir keluar. Tungkunya rusak, dan Condor terluka parah. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan berdiri di kehampaan. Auranya sangat kuat dan dia baik-baik saja. Kamu kalah, kata Lu Ming. Kang Duo menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Ia terbang ke samping dan duduk bersila, tubuhnya diselimuti lapisan api saat ia mulai pulih. Makhluk non-manusia yang hadir saling memandang satu sama lain. Kando sebenarnya dikalahkan. Jika Kang Duo saja tidak sebanding dengan Lu Ming, maka siapa lagi yang berada dalam gulungan umur panjang atau di bawah alam Kaisar Surgawi yang dapat menjadi sebanding dengan Lu Ming? Mungkinkah suku dewa jahat yang perkasa di dunia dewa jahat yang luas akan diganggu oleh bocah manusia? Tidak, tampaknya hanya pangeran pertama yang bisa menekannya di bawah kerajaan Kaisar Surgawi. Pada saat itu, seseorang berbicara. Mendengar ini, semua ras alien yang hadir terkejut. Kemudian, mata mereka berbinar. Itu benar, kita hanya bisa meminta pangeran pertama untuk bergerak. Pangeran pertama memiliki garis keturunan paling murni dari leluhur dewa. Bakatnya adalah yang terbaik di klan kami sejak zaman kuno. Dia pasti bisa mengalahkannya. Benar sekali, pangeran pertama baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Suara-suara terdengar satu demi satu. Bangsa asing tampaknya sangat percaya pada pangeran pertama. Pangeran pertama, nama yang aneh. Hati Lu Ming tergerak. Akan tetapi, baginya untuk dihormati oleh begitu banyak ras asing setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, bakatnya memang mengejutkan. Lu Ming, pangeran pertama suku kita ada di Gunung Suci, tapi dia sedang menyendiri. Aku khawatir dia butuh waktu. Beranikah kau menunggu di sini? Seseorang berteriak, mengapa aku tidak melakukannya? Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, tunggu saja. Aku akan memberitahumu, pangeran pertama dari sukuku adalah yang pertama dalam daftar umur panjang. Seseorang berkata, kemudian, seseorang terbang menuju Gunung Suci, tampaknya untuk mengundang pangeran pertama. Adapun Lu Ming, dia terbang ke samping dan duduk bersila di atas sebuah batu besar. Aku khawatir kekuatan tempur pangeran pertama sangat mencengangkan. Dia jelas lebih unggul dari Kang Duo. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir sulit untuk mengalahkannya. Namun, tubuh fisikku akan segera menerobos. Aku mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Lu Ming mengambil keputusan dan mengeluarkan setumpuk obat kaisar. Ia mulai berlatih teknik misterius 7 dewa untuk menyerap kekuatan obat kaisar dan mencoba menerobos ke tingkat kelima dari teknik misterius 7 dewa. Tubuh fisik Lu Ming telah ditempa oleh tungku peleburan sebelumnya dan hampir menembus kemacetan. Dia bisa menerobos kapan saja. Pada saat ini, Lu Ming sedang berkultivasi. Tubuh fisiknya tampak sangat lapar dan haus, dengan panik menyerap energi eksternal.
Tubuh fisik Lu Ming tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam, melahap energi dari dunia luar. Tidak, lebih baik berkultivasi pada diagram gunung dan sungai. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh begitu banyak orang. Dengan sebuah pikiran, diagram gunung dan sungai muncul. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Harta karun dari alam surgawi. Banyak ras alien bergumam. Mereka tampaknya tidak keberatan. Diagram gunung dan sungai ada di sana. Lu Ming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terutama mereka yang berada di alam Kaisar Agung, mereka dapat sepenuhnya menerobos serangan harta karun gua surga dan menyerang orang-orang di dalamnya. Banyak ras alien menunggu di sana. Pangeran pertama sedang menyendiri. Bahkan jika seseorang mengundangnya, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk keluar. Setelah Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengeluarkan sejumlah besar obat kaisar, obat suci, dan batu kasar tingkat tertinggi. Selama Lu Ming mengedarkan teknik misterius 7 dewa, tubuhnya akan berubah menjadi lubang hitam dan melahap energi secara gila-gilaan. Energi obat kaisar, obat suci, dan batu kasar tingkat tertinggi semuanya diserap oleh tubuh Lu Ming. Begitu energi itu memasuki tubuh Lu Ming, energi itu meresap ke setiap sel di tubuhnya untuk membantunya meningkatkan kekuatan fisiknya. Hari demi hari berlalu, tubuh fisik Lu Ming menjadi semakin kuat. Ledakan. Setengah bulan kemudian, kekuatan fisik Lu Ming telah mencapai puncaknya. Kemudian, dengan suara keras, aura yang dipancarkannya meningkat drastis. Pada saat yang sama, tulang dan ototnya bergetar hebat saat dia bertransformasi. Kulitnya bersinar dengan lapisan cahaya harta karun seperti cahaya senjata dewa. Setelah beberapa saat, otot dan tulangnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Pada saat ini, Lu Ming telah sepenuhnya menerobos dan mengolah teknik misterius 7 dewa hingga tahap akhir level kelima. Kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan otot, pertahanan, dan vitalitasnya juga meningkat ke tingkat yang luar biasa. Lu Ming merasa bahwa dirinya tidak ada tandingannya di antara kaisar-kaisar besar lainnya dengan kekuatan fisiknya. Hahaha, bagus. Biarkan pangeran pertama dari orang luar datang. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Ia memperluas indera spiritualnya melalui diagram gunung dan sungai untuk mengamati situasi di luar. Ia menyadari bahwa pangeran pertama belum tiba. Lu Ming tidak mempermasalahkannya. Dia terus mengedarkan teknik misteri 7 dewa untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya, perlahan-lahan bergerak menuju batas tahap kelima. Kini setelah ia mencapai tahap akhir dari level kelima dari keterampilan misterius 7 dewa, langkah selanjutnya adalah menerobos ke level ke-6. Begitu dia mencapai level ke-6 dari teknik misterius 7 dewa, kekuatan fisiknya sendiri akan sebanding dengan kaisar surgawi. Itu akan benar-benar mengerikan. Namun, tanpa peluang besar, akan sangat sulit untuk menerobosnya. Silsilah kultivator tubuh Arkaan telah diwariskan sejak lama. Namun, hanya ada segelintir orang yang telah mencapai alam kaisar surgawi. Jelas betapa sulitnya mengolah 7 teknik misterius ilahi ke tingkat ke-6. Lu Ming berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Pada saat ini, akhirnya ada beberapa pergerakan di luar. Sosok itu diam-diam muncul di langit, menghadap ke pegunungan dan sungai. Semua ras alien terdiam. Itu adalah alien muda, mirip manusia. Dia jelas anggota keluarga kerajaan. Namun, mereka berbeda dari keluarga kerajaan lainnya. Dia sangat tampan, dan rambutnya berwarna keemasan. Di bawah sinar matahari, rambutnya bersinar. Ketiga matanya juga berwarna emas. Ketika dia membukanya, matanya dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Pangeran pertama, suku kerajaan nomor 1 dari suku Dewa Jahat dikenal sebagai keajaiban terkuat dari suku Dewa Jahat sejak zaman kuno. Dia telah berkultivasi selama kurang dari 300 tahun dan telah mencapai puncak level kaisar. Dikatakan bahwa ia memiliki garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur dewa ras non-manusia, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Para ahli dengan level yang sama bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Saya di sini untuk bergabung dengan pangeran pertama.
Banyak sekali ras alien yang memberi hormat kepada Pangeran Di, bahkan beberapa kaisar surgawi. Tatapan mereka penuh dengan rasa hormat. Pangeran pertama ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di masa depan. Di mana dia, Pangeran pertama berbicara, itu ada di dalam harta karun dunia perkebunan. Seseorang menunjuk pada diagram gunung dan sungai. Mata emas Pangeran pertama memandang diagram gunung dan sungai. Ledakan, Pangeran pertama menghentakkan kakinya ke bawah. Sebuah kaki besar terbentuk dan menekan diagram gunung dan sungai. Dia benar-benar menyerang secara langsung, dan itu sangatlah luar biasa. Asyik, diagram gunung dan sungai berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, menghindari serangan. Kemudian, ada kilatan cahaya dan sosok Luming muncul. Dia menyimpan diagram gunung dan sungai. Lakukan tindakanmu, aku tidak punya banyak waktu terbuang. Pangeran pertama meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik Luming dengan acuh tak acuh. Dia dingin, sombong, dan penuh dengan kepercayaan diri yang tak terbatas. Ini adalah pangeran yang pertama. Dia berwibawa dan berkuasa, bagaikan dewa, memandang rendah orang-orang biasa seolah tak ada yang dapat memasuki matanya. Karena kamu tidak punya waktu, silakan kembali. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Luming juga berbicara dengan dingin. Sikap pihak lain membuatnya tidak senang. Kurang pengetahuan, pangeran pertama berkata dengan acuh tak acuh. Perkataan Luming tidak membuatnya marah, karena Luming tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya marah. Menurut pendapatnya, Luming hanyalah seekor semut yang bodoh. Ledakan, pada saat ini, aura yang kuat terpancar dari pangeran pertama. Itu memang aura seorang kaisar puncak, tetapi aura itu memancarkan tekanan yang mengerikan, seolah-olah seseorang tengah berhadapan dengan kaisar surgawi. Asyik, pangeran pertama melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat ia menyerbu ke arah Luming dan melayangkan pukulan. Dia masih meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, seolah berkata bahwa dia hanya membutuhkan satu tangan untuk menghadapi Luming. Asyik, otot Luming bergetar dan dia pun melancarkan pukulan. Luming tidak menggunakan kekuatan dunia atau hukum untuk pukulan ini. Itu murni kekuatan fisik. Ledakan, kedua tinju itu beradu dengan suara keras. Kemudian, sesosok tubuh mundur 100 mil. Itu Luming. Luming, pangeran pertama, adalah orang yang mundur. Dia tidak bergerak. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Luming diam-diam terkejut. Dalam pertukaran pukulan tadi, Luming sebenarnya benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Orang harus tahu bahwa dia dapat sepenuhnya menekan seorang kaisar agung puncak dengan kekuatan fisiknya, tetapi dia tidak sebanding dengan pukulan itu. Dia bisa merasakan bahwa tubuh pangeran pertama sangat kuat, jauh lebih kuat daripada kaisar puncak lainnya. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah energi yang dia kembangkan. Itu seperti energi sistem kultivasi kuno, tidak bisa dihancurkan. Hanya sedikit orang di bawah level Tirk surgawi yang dapat menahan pukulanku tanpa terluka. Kekuatanmu tidak buruk, tidak heran kau bisa mengalahkan Kang Duo. Pangeran pertama berbicara, tetapi suaranya tetap acuh tak acuh, tinggi dan perkasa, dan dipenuhi keyakinan tak terbatas. Namun, beberapa pembangkit tenaga kaisar surgawi di sekitar mereka terkejut. Mereka tidak terkejut dengan kekuatan tempur pangeran pertama, tetapi oleh Luming. Ini karena Luming tidak menggunakan hukum apapun sekarang. Sebaliknya, ia menggunakan tubuh fisiknya. Dia telah memblokir serangan pangeran pertama hanya dengan tubuh fisiknya. Itu terlalu mengejutkan. Mereka telah melihat gerakan Luming sebelumnya. Kekuatan fisiknya tidak sekuat itu sebelumnya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, atau dia mengalami terobosan bulan ini? Petik 2. Banyak ras alien yang punya pemikiran serupa. Pangeran pertama, hati-hati. Seorang kaisar surgawi non-manusia memperingatkan. Kamu meremehkanku. Pangeran pertama memandang orang ini, mata emasnya memancarkan cahaya dingin. Ekspresi kaisar surgawi berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, aku tidak berani meremehkan pangeran. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak melakukannya. Aku bisa dengan mudah menekan bocah manusia." Pangeran pertama berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap Luming dan melangkah maju, menyerangnya lagi. Dia masih meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan hanya menggunakan satu tangan.
Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari sebelumnya. Ayo. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Ada lebih dari selusin jenis cahaya yang berbeda terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Dengan restu hukum, kekuatan tempur Luming menjadi lebih kuat. Dia melancarkan pukulan lagi. Terjadi ledakan dahsyat lagi. Kali ini, Luming tidak mundur. Dia berhasil memblokir serangan pangeran pertama. Hah! Pangeran pertama terkejut. Dia jelas terkejut bahwa Luming tidak mundur setelah dipukul. Suara mendesing. Namun, pangeran pertama hanya tertegun sejenak. Dia tidak berhenti. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menebas Luming dengan telapak tangannya seperti pisau. Reaksi Luming sangat cepat. Dia melambaikan telapak tangannya untuk menangkis. Degup, degup. Keduanya bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, mereka telah bertukar puluhan jurus lalu mundur. Hanya ini kekuatanmu. Tidak seberapa. Luming terkekeh. Mata emas pangeran pertama berubah dingin. Kemampuan Luming memang melampaui ekspektasinya. Di masa lalu, kecuali jika basis kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, dia biasanya akan sendirian menyelesaikan pertarungan antara dua orang yang memiliki level yang sama. Bahkan Kang Duo, yang menduduki peringkat kedua di rol umur panjang, tidak bisa memaksanya menggunakan tangan kedua. Namun, dia tidak bisa berhadapan dengan Luming sekarang. Kau memang punya kekuatan, tapi di hadapanku, kau masih jauh dari itu. Pangeran pertama berkata dengan dingin. Akhirnya dia mengulurkan tangannya yang lain. Asyik. Pangeran pertama melesat ke arah Luming bagaikan seberkas cahaya, melepaskan serangan yang mengerikan. Bagus. Luming melolong panjang dan berbagai hukum keluar dari tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya sekali lagi saling menyerang, terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan kali ini lebih hebat dan mengerikan daripada pertarungan antara duo Luming dan Kang. Bagaimana Luming ini bisa sekuat ini? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya dengan Condor? Banyak ras alien yang terkejut. Kemampuan Luming tampaknya tidak terbatas. Jika mereka lebih kuat, kemampuan Luming juga akan lebih kuat. Tidak ada batasnya. Dalam sekejap mata, Luming dan Pangeran Diyi telah bertukar ratusan jurus. Basmi, bunuh. Pangeran pertama mengeluarkan lolongan panjang. Mata ketiganya memancarkan cahaya keemasan, yang bagaikan pedang dewa yang menebas ke arah Luming. Ketika keduanya bekerja sama, serangannya menjadi lebih kuat. Namun, jumlah hukum di tubuh Luming meningkat. Pada saat ini, Luming telah melepaskan 49 hukum. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan lagi dan keduanya mundur. Jika hanya itu yang kau punya, maka kalahlah. Luming berkata dengan dingin. Jumlah hukum di tubuhnya meningkat, dan auranya semakin kuat. Pada akhirnya, 81 jenis hukum menutupi tubuhnya, dan aura Luming meningkat ke puncaknya. Hal ini membuat wajah semua orang asing menjadi sangat jelek. Mungkinkah pangeran pertama akan dikalahkan? Tidak, tidak mungkin. Banyak ras alien menggelengkan kepala mereka dengan gila. Kau orang pertama dalam ratusan tahun yang memaksaku sampai sejauh ini. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang luar biasa. Yang mulia, turun. Pangeran pertama melolong panjang. Mata ketiganya memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya keemasan itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Kemudian, sebuah sosok muncul di mata ketiga pangeran pertama. Sosok itu melangkah keluar dari mata ketiga. Sosok itu kekar, tetapi tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Penampilannya tidak terlihat jelas, tetapi aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Leluhur dewa, aura leluhur suci. Leluhur suci telah turun. Tidak, itu adalah kekuatan leluhur suci. Garis keturunan pangeran pertama adalah yang paling dekat dengan leluhur suci. Dia sudah bisa meminjam jejak kekuatan leluhur suci. Banyak ras alien mulai berteriak. Membunuh. Pangeran pertama berteriak. Sosok itu melangkah maju dan menyerang Luming. Tatapan mata Luming berubah serius. Dia bisa merasakan bahaya dan tekanan dari sosok ini. Namun dia tidak takut. Ini hanyalah kekuatan pangeran pertama. Tidak mungkin itu adalah leluhur dewa non-manusia itu sendiri. Ledakan. Luming mengerahkan segenap tenaganya dan menyerang ke depan, terlibat dalam pertarungan sengit dengan sosok itu. Ledakan, ledakan, ledakan.
Keduanya bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, puluhan jurus telah berlalu, dan mereka seimbang. Menyatu dengan tubuhku. Pangeran pertama berteriak sekali lagi, dan sosok itu mundur, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan tubuh pangeran pertama, menyebabkan aura pangeran pertama meningkat pesat. Membunuh. Pangeran pertama menyerang Luming. Keduanya kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Kehampaan runtuh, dan ruang dalam radius ratusan ribu mil menjadi kacau, menimbulkan badai spasial yang tak berujung. Kekuatan pertarungan antara keduanya terlalu kuat. Itu bisa menghancurkan dunia. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Apakah ini masih Kaisar Agung? Seorang Kaisar Agung benar-benar bisa memiliki kecakapan tempur seperti itu. Ya ampun, ini pertarungan antar Kaisar Surgawi dan EBCP, keduanya bertarung secara ekstrim, dan kekuatan yang mereka lepaskan jauh melampaui kekuatan Kaisar Agung Puncak biasa. Kaisar Puncak lainnya mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Kekuatan yang ditunjukkan mereka berdua jauh melampaui tingkat kaisar-kaisar besar. Itu adalah pertempuran puncak yang sesungguhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Menjelang akhir pertarungan, keduanya bertarung dengan gila-gilaan, beradu hebat dan saling pukul bertubi-tubi. Keduanya terkena pukulan, namun mereka tidak peduli dan terus bertarung. Luming memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun dia terkena serangan, dia bisa pulih dengan cepat. Pangeran pertama juga sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan pemulihannya juga mencengangkan. Pertarungan ini berlangsung lebih dari 1000 gerakan. Pada tahap ini, yang dipertandingkan bukan lagi kecakapan bertempur, tetapi ketahanan. Pada akhirnya, Luming memiliki gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dan tubuh fisik yang tak tertandingi. Dia perlahan-lahan menguasai keadaan dan mulai menekan pangeran pertama. Pada saat itu, keduanya berlumuran darah karena terlalu banyak dipukul. Aduh, Luming mendaratkan pukulan lagi di bahu pangeran pertama. Separuh tubuhnya hampir meledak. Pada saat yang sama, Luming juga terkena serangan. Dia juga terluka parah, tetapi kecepatan pemulihannya lebih cepat daripada lawannya. Membunuh, Luming tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk pulih. Dia menyerang dengan luka-lukanya. Semakin mereka bertarung, semakin serius luka pangeran pertama. Ia semakin tidak sebanding dengan Luming. Pada akhirnya, ia benar-benar dikalahkan oleh Luming. Kaca, dada pangeran pertama terhantam, dan tulang-tulangnya patah. Tubuhnya terlempar jauh, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Auranya sangat lemah. Luming hendak menekan pihak lain sekaligus. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan melintas dan sesosok muncul di depan Luming. Sosok itu mengenakan mahkota di kepalanya dan memancarkan aura yang mengguncang bumi. Di bawah aura ini, Luming tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Raja orang luar, ini adalah raja non-manusia dan dia sangat kuat. Perbedaan antara Luming dan dia terlalu besar. Cukup, raja non-manusia itu berkata dingin dengan ekspresi gelap. Kami memberi penghormatan kepada raja. Banyak orang memberi hormat. Suku Dewa Jahat memiliki 10 suku kerajaan, dan raja dari setiap suku kerajaan memiliki status tertinggi dan dihormati oleh sebagian besar ras lainnya. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Semuanya, mundur. Raja non-manusia itu memberi instruksi. Ya, banyak ras alien membungkuk dan terbang menuju Gunung Suci. Namun, mereka semua terkejut, terutama Mo Tianluo, Storm, dan yang lainnya. Mereka semua tercengang. Mereka mengerti bahwa bahkan jika Raja ras non-manusia muncul, itu tidak akan mengubah fakta bahwa pangeran pertama telah dikalahkan. Anak ajaib yang disebut-sebut paling kuat dalam sejarah suku Dewa Jahat ini juga telah dikalahkan oleh Luming. Luming sendirian telah mengalahkan seluruh Longevity Roll. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Pangeran pertama berdiri di kejauhan, mata emasnya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Membunuh, matilah, teriak pangeran pertama dengan dingin. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Luming. Dia selalu tak terkalahkan. Sekarang setelah dia dikalahkan, dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Luming. Namun, di tengah jalan, ia dihadang oleh suatu kekuatan, yaitu kekuatan Raja ras non-manusia. Kamu tidak bisa membunuhnya. Raja non-manusia berbicara.
Orang ini manusia. Aku harus membunuhnya atau aku akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Pangeran pertama berteriak, entah akan membunuh atau tidak, kita tahu apa yang harus dilakukan. Mundur. Raja alien itu memarahi. Ekspresi pangeran pertama berubah. Meskipun dia dikenal sebagai kesayangan surga yang terkuat dalam sejarah dunia dewa jahat dan memiliki status yang sangat tinggi, dia tetap tidak berani bertindak lancang di depan raja ras alien. 10 raja suku dewa jahat adalah 10 orang dengan status tertinggi di dunia dewa jahat, tidak termasuk leluhur suci. Kamu boleh mundur. Suara lain terdengar di telinga pangeran pertama. Mendengar suara itu, raut wajah pangeran pertama berubah lagi. Itu karena suara itu milik ayahnya. Pangeran pertama menatap Lu Ming dengan dingin dengan mata emasnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Gunung Suci. Hanya Lu Ming, Jia Yi, dan beberapa orang lainnya yang tersisa di tempat kejadian. Lu Ming tidak bertele-tele. Dia berada di alam dewa jahat dan tidak punya pilihan. Dia siap menghadapi pihak lain dengan cara apapun yang mereka inginkan. Akan tetapi, jangan pernah berpikir untuk membuatnya menyerah. Di kedalaman cakrawala, beberapa raja non-manusia tengah mendiskusikan berbagai hal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang raja non-manusia bertanya. Semua ini benar-benar di luar dugaan dan kendali mereka. Rencana mereka adalah untuk membiarkan Lu Ming melihat kekuatan alam dewa jahat, membuatnya putus asa dan menyerah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bakat dan kekuatan tempur Lu Ming akan begitu tinggi. Dia benar-benar berhasil menembus gulungan umur panjang. Kalau begitu, merekalah yang akan menderita pukulan. Suku dewa jahatlah yang akan menderita, bukan Lu Ming. Tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Surgawi yang dapat mengalahkan Lu Ming. Bagaimana mereka bisa membuat Lu Ming menyerah? Rencana mereka telah gagal. Aku tidak menyangka anak ini begitu berbakat. Tidak heran jika hati leluhur suci memilihnya. Begitu hati leluhur suci bangkit kembali dalam dirinya, dia pasti bisa pulih ke puncaknya. Tidak buruk. Sayangnya, prasasti penjaga penjara menghalangi jalan. Wajah raja-raja ras lain jelek. Untuk sesaat, mereka sama sekali tidak dapat memikirkan solusi. Mereka tidak dapat mengambil prasasti yang menahan penjara itu dan Lu Ming menolak untuk menyerah. Mereka tidak punya pilihan lain. Mungkinkah kita akan mengundang leluhur dewa? Seorang raja non-manusia berbicara, namun raja non-manusia lainnya diam. Tidak, leluhur suci telah bermeditasi menyendiri sejak pertempuran untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Kecuali jika itu masalah yang mendesak, kita tidak dapat mengganggunya. Itu benar. Saya sarankan kita menunggu sebentar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Saya tidak percaya kita tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkan prasasti penekan penjara itu. Raja non-manusia lainnya pun ikut menimpali. Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, di mata mereka, hanyalah jentikan jari. Paling lama, mereka akan menghabiskan puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun lagi untuk menelitinya. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Saya sarankan kita kurung Lu Ming di kandang abadi. Anak ini bahkan belum lahir selama 200 tahun. Jika kita kurung dia di kandang abadi, dia mungkin akan menyerah setelah beberapa ribu atau 10.000 tahun. Tidak buruk. Semua raja mengangguk dan mencapai konsensus. Aku akan membawanya ke sana. Seorang raja non-manusia selesai berbicara dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Mari kita lihat apa yang kalian lakukan. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming tersapu oleh gelombang energi dan meninggalkan kegelapan. Cahaya muncul di depannya. Di mana tempat ini? Lu Ming menilainya. Dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu dan pintunya tertutup. Rasanya aku terkunci di ruang rahasia lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menerima keadaan apa adanya. Lu Ming duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia menderita beberapa luka. Meskipun dia memiliki gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, dia belum pulih sepenuhnya. Setelah masa penyembuhan, Lu Ming telah kembali ke kondisi puncaknya. Pada hari-hari berikutnya,
Lu Ming menghabiskan waktunya untuk memahami hukum dan melembutkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kaca. Pada hari ini, pintu ruang batu terbuka dan seorang pria asing berbaju besi merah masuk. Kaisar Surgawi. Jantung Lu Ming berdebar kencang saat melihat alien itu. Alien ini adalah seorang ahli di alam Kaisar Surgawi. Ikuti aku. Makhluk berbaju merah itu berkata dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Lu Ming merenung sejenak lalu mengikuti. Lu Ming berjalan keluar dari ruang batu dan mengikuti alien berbaju besi berwarna merah darah. Ada begitu banyak ruangan batu. Lu Ming tercengang. Di luar ruangan batu, ada lorong batu. Di kedua sisi lorong, ada pintu batu. Jelas bahwa ini semua adalah ruangan batu. Tempat ini benar-benar berbeda dari tempat Lu Ming di penjara selama 100 tahun. Tempat ini jelas bukan ibu kota. Pada saat ini, pintu-pintu ruangan batu terbuka dan sosok-sosok berjalan keluar dari dalam. Manusia. Lu Ming terkejut. Mereka yang keluar dari ruangan batu itu sebenarnya adalah manusia. Seseorang berjalan keluar dari setiap ruangan batu. Mungkinkah manusia ini ditangkap dari alam surga? Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa binatang dewa lagi, tetapi semuanya telah mengambil bentuk manusia. Selain itu, Lu Ming juga menemukan hal yang unik. Beberapa orang, seperti dirinya, tidak mengenakan apapun. Sama seperti saat mereka berada di luar. Namun, beberapa di antara mereka mengenakan baju besi rantai perak yang bahkan menutupi lengan dan